Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Aurel bisa dipimpin berdoanya? Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan salam kepada Bu Nadia. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi. Duduk kembali. Oke, saya absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Apa masuk semua? Masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Berarti nihil ya ini? Ya, nihil. Gini, hari ini yang piket ada enggak? Ada. Kelasnya bersih atau tidak? Bersih. Alhamdulillah kalau kelasnya bersih. Kalau kelas bersih, pembelajarannya bagaimana? Kalau kalian belajar? Nyaman. Kalau kelas bersih, pembelajarannya nyaman, enak, ya kan? Terus kemarin materi kemarin IPAS masih ingat? Masih. Apa materinya kemarin? Sistem gerak. Dibahas apa lagi? Rangka, otot, sendi. Kalau masih ingat berarti untuk nyanyiannya kemarin masih ingat? Masih. Bisa dinyanyikan? Bisa. Ya, dinyanyikan. 1, 2, 3. Ayo kita belajar organ gerak manusia, rangka tulang membentuk dan menopang tubuh, otot yang menggerakkan, sendi yang menghubungkan antar tulang agar bisa bergerak. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3. Pertama, otot polos seperti potongan kayu. Kedua, otot lurik, bentuknya serabut kabel. Ketiga, otot jantung seperti anyaman. Macam-macam sendi dibagi menjadi 6. Sendi putar di leher, sendi engsel di lutut, pelana ibu jari, geser di pertengahan tangan, tudung di rumah muka, halus dan tinggung. Oke, bisa masih hafal ya berarti? Masih. Kalau tepuknya? Tepuk sistem gerak. Bisa ya? Termasuk organ gerak pasif. Termasuk organ gerak aktif. Kerjasama antara kedua organ gerak disebut dengan sistem gerak. Terus, kalau masih ingat dengan materi kemarin
biar tidak kram otot. Terus lagi kalau ketika bersepeda kamu udah hati-hati, jatuh kan, itu bisa kram otot atau patah tulang? Bisa juga patah tulang. Terus di hari ini pembelajaran kita mengenai itu. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenal apa? Mengenal penyakit dan kelainan tulang dan otot. Ayo buka bukunya, biar tahu. Bukunya dibuka dulu. Insernya dibuka. Dibuka halaman 4 yang diincer kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Sudah dibuka? Sudah. Ayo Mas Nathan dibuka dulu. Sudah. Kalau sudah dibuka, Bu Nadia di sini punya video. Kita tonton videonya dulu ya. Tulang manusia terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Penyebabnya bisa kelainan sejak lahir, makanan, kebiasaan yang salah, serta kecelakaan. Rakitis merupakan gangguan pada tulang kaki yang disebabkan kekurangan vitamin D, kalsium, dan zat kapur. Gangguan ini menyebabkan tulang kaki membentuk huruf O atau X. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya penyakit ini menyerang orang-orang yang sudah tua. Fraktura atau patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau terjatuh namun tidak terlalu parah. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kyphosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Untuk mencegah berbagai kelainan tulang, maka sebaiknya kita makan makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin D, dan zat kapur. Berolahraga teratur, duduk dengan sikap yang benar, dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Sudah, tadi ada di video kelainan tulang. Apa saja tadi kelainan tulang? Nah, di video apa saja? Lordosis, terus apa lagi? Kyphosis, apa? Skoliosis, osteoporosis. Oke, di sini Bu Nadia punya beberapa gambar. Yang pertama ada apa yang tadi kayak video? Osteoporosis. Jadi seperti ini tulang osteoporosis. Osteoporosis itu tulangnya mengkeropos. Jadi ini tulangnya mengkeropos. Biasanya anak-anak atau orang tua? Orang tua. Jadi yang terkena osteoporosis itu orang tua. Karena kekurangan kalsium. Paham di sini? Osteoporosis tadi yang terkena anak-anak, kebanyakan anak-anak atau orang tua? Orang tua. Kekurangan apa? Kalsium, betul. Terus ada lagi ini. Apa ini? Keram pada kaki.
juga kelainan. Apa? Tetanus. Ini gambarnya tetanus. Ini ada gambar kaki terus berdarah. Tetanus itu terjadi karena ada bakteri Clostridium tetani. Biasanya tetanus itu terjadi ketika kakimu kena pakunya yang sudah berkarat. Jadi kalau kakimu kena paku yang sudah berkarat harus segera diobati. Ya, mau ke puskesmas atau ke dokter karena bahayanya nanti bisa terkena apa? Tetanus. Ada lagi, ini namanya apa? Rematik. Adalah penyakit yang menyerang sendi dan otot yang sering digerakkan, yang bersifat menahun atau kronis, menyebabkan perubahan dari bentuk sendi. Jadi rematik ada di sini. Ini apa ini? Pergelangan ini apa? Tangan. Mana tanganmu? Nah, ini bagian ini. Biasanya rematik di situ. Kalau tidak di siku, sikumu mana siku? Nah, di situ sakit biasanya. Terus lagi di sini, di bahumu. Terus ini apa ini? Ini kaki. Di kaki juga. Terus ini tadi yang kamu sebutkan ada 3. Yang pertama apa? Skoliosis. Yang kedua lordosis. Yang ketiga yang pertama tulangnya membentuk apa? S. Jadi kalau kamu ketika duduk nih ya, mau belajar, mau duduk apapun harus benar. Duduknya yang tegap, yang benar, biar tidak terkena penyakit atau kelainan ini. Yang pertama skoliosis. Tubuhnya yang belakang membentuk huruf apa ini? S. Yang kedua lordosis. Menjorok kemana ini? Ke depan. Terus yang ketiga ada kyphosis. Itu membungkuk. Ayo, sing duduk cek membungkuk. Ya, sing tegak biar tidak kena kelainan atau penyakit. Ini yang sering terjadi. Pola duduk yang salah ketika masih kecil. Masih kecil duduknya wes salah. Oke? Terus ini terakhir apa ini? Patah tulang. Tadi kenapa bisa patah tulang? Kecelakaan. Terus jatuh juga bisa. Ketika jatuh, ketika kecelakaan bisa patah tulang. Patah tulang itu ada 2. Yang pertama ada patah tulang terbuka. Yang kedua ada patah tulang tertutup. Kalau terbuka itu tulangnya sampai keluar kulit. Pernah lihat? Ada pernah temennya terjatuh sampai patah tulang? Ada. Kalau enggak sampai tulangnya keluar berarti patah tulangnya tertutup. Yang nangani siapa? Dokter. Harus ke dokter. Oke? Nih, jadi tadi apa saja kelainannya disebutkan satu-satu? Lordosis, kyphosis, terus tetanus, terus yang di siku tadi apa? Rematik. Sudah, kalau sudah gini, kemarin kan kita sudah membentuk kelompok heterogen. Tetap kelompoknya? Tetap. Tempat duduknya tetap ya. Ini tetap kelompok seperti kemarin ya. Terus gini. Kemudian dia berarti kelompoknya tetap 4. Ini ada kelompok ilmu pengetahuan alam sosial. Kayak hari ini. Kita kan hari ini mata pelajarannya apa? IPAS. Jadi IPAS ilmu. Siapa yang mau kelompok alam? Angkat tangan. Ini kelompok alam. Ada yang mau kelompok ilmu? Ayo maju ke depan biar. Ada yang mau kelompok sosial? Ayo Eva maju.
kelompoknya heterogen kayak kemarin masih tetap dihadapkan ke depannya tulisannya, kemudian biar tahu kelompoknya, nama kelompoknya. Berarti kelompok 1 ada kelompok apa? Pengetahuan sing keras. Kelompok apa? Pengetahuan. Kelompok 2 sosial. Kelompok 3 kelompok 4 ilmu. Oke. Tugasnya ada sendiri-sendiri. Jadi Bu Nadia punya 4 tugas. Setiap anggota kelompok, setiap kelompok punya tugas sendiri-sendiri. Biar adil, kita main spin, ya. Nih, Bu Nadia sudah mempersiapkan. Jadi tugasnya ada mencari kata, ada TTS, ada penyelesaian masalah, ada mencocokkan jawaban. Kita spin untuk kelompok pengetahuan dulu, ya. Kelompok pengetahuan mendapatkan apa? Mencocokkan jawaban. Mencocokkan jawaban. Sini, ayo maju. Ambil untuk mencocokkan jawaban. Sekarang kelompok sosial. Apa kelompok sosial? Mencari kata. Mencari kata. Yang maju. Sekarang kelompok alam. Apa? TTS atau teka-teki silang. Ayo, berarti kelompok terakhir mendapatkan menyelesaikan masalah. Ayo maju. Sudah? Kalau sudah semuanya mendapatkan soal, maka ditulis dulu nama anggota kelompok. Di situ ada nama kelompoknya ditulis. Nama kelompok pengetahuan tulis, nama kelompok ilmu juga ditulis. Terus nama anggota kelompoknya juga ditulis. Ayo, ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Ada yang bingung? Oh, ada. Nah, lanjut dikerjakan lagi. Ada yang sudah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ayo, segera didiskusikan lagi dengan teman-temannya. Nanti kalau ada yang bingung langsung bisa tanya ke Bu Nadia.
Sudah? Ada kelompok yang belum? Oh masih, kita tunggu dulu temannya. Dua menit lagi ya. Kita tunggu sambil kita tunggu temannya. Coba dicek lagi jawabannya sudah betul atau tidak. Sudah? Ada satu kelompok yang belum, masih diskusi ya. Habis ini kalian kalau sudah berarti hasilnya dapat dipresentasikan di depan. Kita urutkan dari kelompok 1 ya. Jadi dari kelompok pengetahuan, kedua nanti kelompok sosial, ketiga kelompok alam, keempat ada kelompok ilmu. Oke? Jadi nanti yang presentasi kelompok pengetahuan dulu. Gimana dengan kelompok ilmu? Sudah selesai apa belum? Sudah. Bisa kita presentasi ya? Bisa. Ayo kelompok 1 dulu maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum. Kami dari kelompok pengetahuan akan membacakan hasil diskusi. Hadapnya ke teman-temannya. Nah. Kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh disebut? Jawabannya osteoporosis. Kelainan di mana tulang belakang melengkung ke samping disebut? Jawabannya kifosis. Penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D disebut rakitis. Penyebab utama osteoporosis adalah kekurangan titik-titik dan kalsium vitamin D. Kelainan yang menyebabkan tulang menjadi melengkung ke depan sehingga punggung tampak bungkuk disebut skoliosis. Salah satu cara mencegah osteoporosis adalah dengan melakukan titik-titik secara teratur. Jawabannya olahraga. Kalsium dan vitamin D sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jawabannya tulang. Sudah, beri tepuk tangan dulu kepada teman-temannya. Oke, nanti kita cocokkan bersama-sama. Boleh dipasang dulu mas? Ayo, dipasang di sini. Nomor 1 sini. Yuk, bisa? Duduk kembali. Ayo kelompok 2 atau kelompok sosial maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, diskusinya. Siapa yang mau membaca? Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu
mencari kata kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Ada rematik, lordosis, osteoporosis, tetanus, skoliosis, kram otot, kifosis, retak. Sudah. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kita tunggu dulu. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, kelompok alam, ayo sini maju. Siapa yang mau membaca? Oh Anda. Apa? Ayo sini. Ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alam akan membacakan hasil diskusi TTS teka-teki silang. Kelainan bentuk tulang yang membuat tubuh terlihat miring adalah skoliosis. 2. Penyakit yang ditandai dengan nyeri sendi dan peradangan adalah lordosis. 3. Latihan fisik yang baik untuk kesehatan tulang adalah kifosis. 4. Apa penyebab utama dari penyakit rakitis tetanus? Beri tepuk tangan dulu. Persiapan ya untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ilmu akan menyelesaikan masalah yang ada di bawah ini. Soal pertama, Nina selalu duduk di depan komputer dengan posisi membungkuk setiap hari. Suatu ketika, ibunya memperhatikan bahwa punggung Nina terlihat melengkung ke depan dan bahunya tidak sejajar. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis Nina dengan kifosis. Pertanyaan, apa penyebab utama kifosis pada Nina dan bagaimana cara memperbaikinya? Kifosis pada Nina disebabkan oleh kebiasaan duduk membungkuk dalam waktu yang lama. Untuk memperbaikinya, Nina harus memperbaiki postur tubuhnya dengan duduk tegak, melakukan olahraga yang memperkuat otot punggung, serta mengikuti terapi fisik jika diperlukan. Soal kedua, Siti sering mengalami nyeri di lututnya ketika berolahraga. Setelah diperiksa, ternyata sendi di lututnya mengalami peradangan. Dokter mendiagnosis Siti dengan artritis, meskipun usianya masih muda.
putih bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk faktor genetik, cedera sebelumnya, atau infeksi pada sendi. Untuk mengurangi gejala nyeri, Siti bisa melakukan olahraga ringan, menjaga berat badan ideal, serta mengonsumsi obat antiinflamasi atau mengikuti terapi fisik sesuai anjuran dokter. Soal ketiga, Budi seorang anak kelas 6 memiliki tulang belakang yang tampak melengkung ke samping. Saat pemeriksaan kesehatan di sekolah, dokter menemukan bahwa Budi mengalami skoliosis. Budi merasa khawatir karena ia sering kesulitan duduk tegak di sekolah. Pertanyaan, apa penyebab skoliosis pada Budi dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini? Skoliosis pada Budi mungkin disebabkan oleh pertumbuhan tulang yang tidak sempurna atau faktor genetik. Untuk mengatasi skoliosis, Budi perlu mengikuti terapi fisik untuk memperkuat otot punggung dan mungkin menggunakan penyangga punggung jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, pembedahan bisa menjadi solusi jika kondisinya parah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Dulu. Bisa enggak? Kalau sudah boleh duduk dulu. Oke, diskusinya sudah, presentasinya sudah. Mari kita simpulkan satu-satu dari jawaban teman-temanmu. Yang pertama ada kelompok pengetahuan. Tadi kelompok pengetahuan soalnya dapat soal mencocokkan jawaban. Jadi di sini ada soal, di sini ada jawaban. Jadi kelompok satu tadi mencari jawaban, mencocokkan di sini. Kira-kira jawaban dari kelompok satu tadi betul atau salah? Betul. Terus di sini ada kelompok dua, kelompok sosial. Kelompok sosial mencari apa tadi? Kelainan atau penyakit. Ada berapa tadi ketemu di sini? 8. Ketemu semua. Ketemu semua, betul ya? Kelompok 3 ada kelompok alam. Kelompok alam teka-teki silang. Jadi di situ ada teka-teki silang, di bawahnya ada soal. Betul atau tidak tadi kira-kira jawabannya? Betul. Yang terakhir ini menyelesaikan masalah dari kelompok 4 atau kelompok ilmu. Oke. Tadi ada berapa masalah tadi? Ada 3 masalah. Diselesaikan semua, ya, bisa. Kira-kira betul enggak? Betul. Tak kasih satu dulu contoh di sini. Jadi kelompok 1 mencocokkan jawaban. Ini kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh disebut rapuh tadi apa? Kurang kalsium tadi? Osteoporosis. Betul ya? Betul. Terus kelompok 2 tadi juga gitu, menemukan 8. Salah satunya apa tadi yang ditemukan? Lordosis. Ada. Teka-teki silang. Apa tadi? Jawabanmu 1. Apa ini? Penyakit yang ditandai dengan nyeri tadi apa? Apa tadi? Jawabanmu apa tadi? Penyakit yang ditandai nyeri? Jawabannya apa tadi? Ayo, lari bisa. Apa? Iya, betul. Terus dari kelompok terakhir, salah satu masalahnya tadi apa, Aurel? Ada masalah apa tadi? Nina mengalami kifosis. Nina di sini mengalami kifosis. Sudah diselesaikan?
ada cara penyelesaiannya? Pintar. Nina harus memperbaiki postur tubuh. Duduknya harus tegak. Jadi ketika ada temennya atau siapa yang duduknya dan tegak harus diingatkan, okay? Sekarang kita sudah kelompok, sudah presentasi, saatnya kita berarti tugas individu. Jadi di sini Bu Nadia punya tugas individu ada 5 soal. Kalau tugas individu dikerjakan kelompok apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi ini sudah ada diskusi lagi ya, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama dulu. Ya, jangan lupa dikasih nama, dikasih nomor absen. Ya, tadi sudah diterangkan tentang penyakit-penyakit. Sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan tugas individunya.
Ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Cuma 5 soal. Soalnya sulit-sulit enggak? Enggak, semua sudah ada kan? Tadi sudah diterangkan, sudah dipresentasikan juga temanmu. Sudah 5 menit, kurang 5 menit lagi. Ayo dikerjakan individu sendiri-sendiri lah ya. Nggak boleh diskusi lagi. Harus dijawab semua ya. Hanya 5 soal. Dua menit lagi waktunya. Sudah nyampe nomor berapa? 3. Ada yang 4, 5. Biar selesai berarti. Ya 2 menit lagi ya.
dikerjakan sendiri. Jangan diskusi dengan temannya. Aura sudah selesai. Kurang 1. Satu menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Oh, Hama sudah selesai. Ayo sini Mak, dikumpulkan. Ya, yang lain kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Jangan lupa nama nomor absen ditulis ya. Ayo sini ya, dikumpulkan, waktunya sudah habis. Ya, ini sudah selesai. Ayo Maya, Anda dikumpulkan. Ya, Sani. Adam sudah dikumpulkan? Belum. Sini ayo dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai Pak tapi kurang berapa? 1, ayo tak tunggu sebentar. Ayo lah. Kurang 1, ditunggu dulu. Kelihatan sudah? Kurang 1, ya, tak tunggu dulu. Sewaktu 1 menit. Kita tunggu dulu temennya. Nomor 1 soal. Sudah, ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan sini. Kasih jalan dulu, temennya kasih jalan dulu. Sini. Sudah. Sudah. Tugas kelompok sudah, tugas individu sudah. Kemudian dia mau tanya, hari ini kalian belajar apa tadi? Kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Apa pada tulang, boleh wes. Apa saja? Apa saja tadi kelainannya? Bunda dia tadi punya ini. Apa ini? Terus? Terus apa lagi? Ada apa lagi? Rematik, betul. Osteoporosis. Osteoporosis tadi penyebabnya kekurangan apa? Kalsium. Biasanya anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Terus apa lagi? Kalau jatuh bisa apa tadi? Patah tulang. Patah tulang tadi ada berapa? 2. Apa mau?
terbuka dan tertutup. Kalau terbuka tadi tulangnya keluar dari kulit. Kalau tertutup di dalam, patah tapi masih di dalam. Ya. Terus ini tadi tugas individunya ada yang susah enggak? Tugas individunya ada yang susah? Tidak ada, bisa semua. Kalau tadi kita penyakit atau kelainan pada tulang kan banyak. Biar tidak terjadi itu semua, kita harus ngapain ya? Betul, berolahraga. Jadi kita wajib menjaga kesehatan tubuh. Kita wajib menjaga kesehatan tubuh, berolahraga yang teratur. Terus makannya bagaimana? Yang bergizi, yang ada vitaminnya, lengkap pokoknya. Terus apa lagi? Betul, yang paling penting ini duduk dengan posisi yang benar. Jadi biar tidak terkena penyakit apa tadi? Kifosis. Terus lordosis. Ya, bisa ya menjaga kesehatan tubuh? Bisa. Oke, bisa ditutup bukunya? Nah, ditutup dulu bukunya. Boleh dimasukkan tas. Nah, boleh dimasukkan tas dulu. Sebelumnya Bu Nadia mau tanya. Bu Nadia di sini mau tanya, apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Tak tunjuk dua anak ya. Sebelum kita mengakhiri, Bu Nadia mau tanya, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang menarik? Aurel, apa yang menarik? Pinter, bisa lebih tahu penyakitnya. Terus apa lagi? Nanda, apa gara-gara ada videonya Bu, ada videonya Bu, gara-gara apa? Gara-gara apa? Ada videonya. Ya, karena ada videonya tadi. Terus satu lagi sing banter ini Eva. Karena ada apa? Menarikmu hari ini karena ada apa? Bisa? Oh, pinter. Bisa ben gak patah tulang Bu. Cara mencegahnya bagaimana? Ben gak tulangnya ngambungkuk Bu, pinter. Ya, jadi hari ini kita bisa belajar kelainan dan penyakit tulang. Oke? Sebelum berdoa atau sebelum mengakhiri materi besok, jangan lupa kamu belajar di rumah tentang apa? Materi berikutnya tadi apa? Ada yang tahu materi berikutnya tadi? Di buku apa tadi? Sistem peredaran darah. Betul. Jadi nanti di rumah belajarnya apa? Sistem peredaran darah. Jadi nanti di rumah belajarnya itu ketika besok di sekolah sudah bisa. Oke? Oke? Oke. Bisa kita tutup hari ini? Bisa. Mari kita berdoa ya. Ya. Tadi siapa yang memimpin berdoa? Aurel.